Kalian pernah gak sih kepikiran kalau kita itu sebenarnya punya loh bakat alamiah dalam hal apapun. Salah satunya terus bertahan dan menghibur diri dengan pengharapan agar bahagia. Dan ini beberapa hal yang aku lakukan. Kebetulan karena aku tinggal sendirian dan sedikit cukup ansos, apalagi kalau akhir pekan, aku bisa menghabiskan 48 jam waktu tanpa pergi keluar sedikit pun. Rasanya pergi keluar di akhir pekan hanya sekedar beli sesuatu seperti makan siang, cukup membuat aku lelah, walaupun hanya di pikiran. Karena ya itu gak pernah aku lakukan sih. Nah, untuk mendukung kebiasaanku tersebut, tentunya harus banyak penunjang yang membuat aku nggak punya pilihan lagi untuk keluar. Salah satunya memastikan kulkasku terpenuhi. Jadi, kalau misalnya lapar, ya aku tinggal masak. Masakan sederhana aja. Toh, untuk makan sendiri juga. Idea tentang tinggal sendirian selalu mengingatkanku sama novel Haruki Murakami, di mana hampir semua tokoh dalam novelnya itu tinggal sendirian, tapi memiliki kegiatan rutin yang bermakna. Ya, seperti rajin membersihkan tempat tinggalnya setiap hari, memasak untuk dirinya sendiri, rutin berolahraga dan membaca buku, dan kebanyakan mereka mempunyai pekerjaan yang biasa-biasa saja. Ya, mediocre lah. Tapi istimewanya mereka mempunyai kedalaman berpikir dan mengalami kejadian luar biasa di tengah kebiasa-biasaan saja hidup mereka. Aku sesuka itu sama Murakami. Walaupun ya ada yang bilang dia misoginis karena terlalu mengobjektifikasi perempuan. Padahal menurutku dia hanya penulis yang punya jutaan kata di kepala. Jadi memang penjelasan dan penceritaannya terlalu detail dan memuat banyak sekali kata. Jadi terkesan objektifikasi deh. Ya itu sih menurutku. Nah, kebetulan aku juga jadi ingin hidup seperti tokoh dalam cerita Murakami. Namun, tanpa disadari, sedikit banyak dari awal hidupku memang sudah begitu adanya. Jadi memang aku suka ceritanya karena merasa dekat dan lekat dengan keseharianku sendiri. Tapi pelan-pelan ku sadari, aku tidak mau jadi biasa-biasa saja. Setidaknya aku harus jadi orang kaya di dunia ini. Orang kaya raya tidak biasa-biasa saja kan? Aku juga tidak jadi deh ingin mengalami kejadian luar biasa. Karena setelah sedikit banyak, yang sepertinya banyak sekali, kurasakan kejadian tersebut rasa-rasanya itu terlalu menguras emosiku dan aku tak sanggup. Memangnya manusia itu tempatnya apa ya? Intinya begitulah. Selain berdiam diri di kosan dan bebas melakukan apa saja, atau bebas tidak melakukan apapun, aku sadar kita juga butuh waktu untuk sesekali keluar dan bertemu dengan orang lain. Apalagi kalau coba makanan enak yang enak banget. Sampai-sampai rasanya happy dan kalau diinget-inget lagi, jadi happy lagi. Rasa detailnya sih lupa, tapi kita tahu kalau itu enak.
Dan ketemu sama orang yang lumayan lama nggak ditemui juga cukup menyenangkan. Ada banyak cerita yang bisa dibagikan. Dan itu masanya dimana mulut rasanya terus berbicara tanpa henti dan tanpa disadari. Sampai-sampai nanti kamu kelelahan sendiri karena bateraimu udah habis. Ini nama tempatnya Ganara Art. Setauku dia ada beberapa tempat. Aku coba yang di Plaza Indonesia. Tempatnya luas, jadi walaupun saat itu libur panjang dan cukup ramai, rasanya masih nyaman dan tidak terasa pikuk atau terganggu. Aku juga suka di mana setiap mejanya disediakan tripod, yang bantu aku banget karena aku jadi bisa ngevlog. Waktu yang dikasih juga cukup pas. Kalau nggak salah, setiap sesinya dikasih waktu 60 menit. Koreksi ya kalau aku salah. Saat itu sih aku ngerasa waktunya cukup. Dalam artian hasil karyaku, cilah, udah selesai dan aku juga nggak nunggu terlalu lama sampai dikasih media baru untuk karya selanjutnya. Cilah lagi. Kayak agak geli dan merinding gimana gitu nyebut karya yang hasilnya biasa aja dan bisa aja diketawain sama orang lain. Lalu belakangan aku juga sadar, ternyata kita punya loh kejutan tersendiri yang ada di dalam diri kita. Salah satunya yang kulakukan ini, melukis sesuatu dan membentuk sesuatu. Sebelumnya aku nggak pernah sama sekali coba hal ini. Beneran nggak pernah sama sekali. Terus jadi kaget sendiri dan berbangga diri. Ternyata walaupun hasilnya nggak seberapa, tapi aku suka lihatnya. Dan menurutku hasilnya udah cukup bagiku yang pemula ini. Dan senengnya, dua benda yang aku buat ini semuanya sama-sama bisa aku pakai setelahnya. Jadi fungsional juga. Setidaknya walaupun tak terlalu estetika, tapi dia berguna. Tadi kan aku bahas ya di awal, kita tuh punya bakat alamiah untuk terus bertahan dan bikin kita happy. Ya, yang ku maksud adalah semua footage yang ada di videoku. Kalau ditanya bertahan dari hal apa, ya nggak jauh-jauh bertahan dari realita kehidupan sih. Aku mau cerita deh. Akhir-akhir ini, aku kadang tanpa sadar terpaku memikirkan hal-hal terjadi di masa lampau. Ya nggak terlalu lama sih, paling dalam rentang waktu 1 tahun ke belakang. Entah kenapa ingatan tersebut muncul gitu aja, tiba-tiba. Dan emosinya masih sangat terasa persis seperti saat kejadian. Karena memang nggak bisa aku pungkiri, dalam rentang tahun 2022 dan tahun ini di 2023, ternyata banyak sekali hal yang terjadi. Dan beberapa perubahan hidup atau tahapan hidup yang aku lalui. Misalnya dari lulus kuliah yang akhirnya lulus, kayak masih kuingat di beberapa bulan yang lalu, yang bahkan belum genap 1 tahun, aku masih sibuk kerjain skripsi yang rasanya tertekan banget, karena teman-teman satu-satu udah lulus. Lalu maju ke tahapan dapat kerjaan yang sampai saat ini masih kujalanin. Lalu ada beberapa orang yang pergi dari hidupku dan ada juga yang sengaja aku tinggalkan karena aku rasa udah gak relevan untukku. Nah,
Bagian terkait orang-orang yang datang pergi di hidupku itu kadang-kadang membuat aku terpaku begitu lama. Ada momen hanya di pikiran saja dan berlalu tanpa emosi. Tapi ada juga beberapa momen saat teringat, aku juga malah jadi terisak dan Tapi yang aku sadari adalah semua hal itu memang hanya sebatas fase kehidupan. Mungkin bisa saja aku rasa itu hal yang sangat berat, sangat menyedihkan, ya karena memang semua hal itu adalah pengalaman pertama aku melaluinya. Kadang aku sengaja meluangkan waktu begitu lama hanya untuk memikirkan kenapa aku ditinggalkan. Memangnya aku merugikan? Memangnya aku membuat mereka tak tahan? Memangnya aku tak berharga? Memangnya aku pantas diperlakukan seperti itu? Ada yang pelan-pelan pergi, ada yang mengucapkan selamat tinggal, dan ada juga yang hilang tanpa kata dari hidupku. Diusahakan bagaimanapun, rasanya aku tak akan pernah dapat melihatnya lagi dalam cara apapun selamanya. Ya, macam-macam lah. Sampai-sampai ada masa di mana ternyata aku juga punya peran untuk pergi dan memilih meninggalkan beberapa orang. Yang ketika aku usahakan buat argumentasinya, ya ini bukan perihal suruh tanya yang tadi kuajukan, bukan soal mereka tak berharga atau merugikan, hanya sebatas sudah tak cocok, sudah tak relevan. Jika dipertahankan, mungkin saja akan saling menyakiti dan menghancurkan. Jadi aku memilih meninggalkan, walaupun aku juga sadar itu adalah cara brengsek untuk kehilangan suatu hubungan. Entah pertemanan atau percintaan. Tapi, ketika aku ternyata berperan, pelan-pelan, perasaan sedih dan langsa ditinggalkan orang-orang meluap sedikit demi sedikit. Aku sadar, apapun itu mereka pasti punya alasan. Kalaupun tak ada alasannya, Tuhan pasti mempunyai alasan membiarkan hal ini terjadi di hidupku. Everything happen for a reason. Kalau dicari apa alasannya, ya mungkin Tuhan ingin aku belajar dan mempunyai pembelajaran. Walaupun caranya memang tidak terlalu menyenangkan. Dan boleh dibilang, ini sangat menyakitkan Tuhan. Simpelnya ya, ketika aku bengong atau teralihkan pikirannya sebentar, pasti semua tanya, semua memori lama, semua rasa itu muncul lagi. Dan ya, kadang setelahnya aku jadi gak baik-baik aja. Tapi balik lagi, itu tuh cuma salah satu bagian kehidupan aja yang udah berlalu. Dan walaupun masih ada sisa luka, ya gak apa-apa. Pelan-pelan bisa diobati, iya kan? Jadi kemana-mana. Intinya, apa ya intinya? Harapan aja deh. Terakhir, aku harap kalian ketika dengar ini bisa juga rasain hal-hal menyenangkan dalam videoku. Dan kalau ada hal-hal kurang menyenangkan yang aku bagikan, ya aku harap kalian gak ikut merasakan dan jangan sampai kalian alami. Semoga kita selalu bahagia dimanapun dan dengan siapapun ya. Kalau dari kalian, ada yang mau dibagikan?